Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin. Ya rabbal alamin amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita lanjut pelajaran kita dari pembahasan kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib. Kemarin kita bahas tentang al-mashu 'ala khuffain, yakni mengusap kedua khuf. Insyaallah pada hari ini kita bahas bab fasal tayammum insyaallah. Baik, tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Ya, tujuan, maksud. Tayammum, ta'rif tayammum. Ta'rif at-tayammum. Ta'rif, definisi tayammum. Tayammum lugatan secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu. Apa arti al-qasdu? Bermaksud, bertujuan. Ya, wa syar'an, definisi secara syariat tayammum adalah isalul ma, isalu at-turabi at-tahiri ilal wajhi wal yadaini bisyara'id bisyara'id bisyara'ita mamnu min saraf bisyara'ida makhsusah makhsusatin Baik. Ta'rif tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, bertujuan, bermaksud. Wa syar'an secara syariat artinya adalah isalut turab, mengantarkan. Isal tadi mengantarkan turab, tanah, debu. At-tahir, labudda an naqul tahir. Kita harus kaitkan dengan tahir karena tidak sah menggunakan turab yang najis. Mengantarkan tanah debu. Yang tahir, yang suci. Mengantarkan tanah atau debu yang suci ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bisyara'ita, dengan syarat-syarat makhsusah tertentu. Ya, insyaallah nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tayammum. Tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'an. Wujudul udhri bisafarin aw maradin wa dukhulu waqtis salati wa talabul ma'i wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi wa turabu tahiru lahu
gubarun. gubarun fa in khalatahu jusun Jisun, na'am. jisu au Au romlun jusu au romlun lam yu lam yuj lam yujzi. lam yujzi. Nah, syara'id tayammum. Jadi tayammum secara syariat artinya adalah isalut turab at-tahir, mengantarkan tanah yang suci ilal wajhi wal yadaini, ke wajah dan kedua tangan, bisyara'id maksusah. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, perlu kita singgung terkait dengan sebab-sebab disyariatkan tayammum. Ya, sudah pernah kita bahas dulu di Safinah. Kalau di Safinah sebutkan 3 sebabnya. Ya, sebab disyariatkan tayammum, yaitu faqdul ma', tidak didapati air, wal marad, sakit, dan juga yang ketiganya al-ihtiyaj ilaihi li'atshihi au li'atshi hayawanin muhtaram. Tapi mungkin kita simpulkan 2. Iya, sebab-sebab, asbab fi masyru'iyyati at-tayammum. At-tayammum. Tayammum ini hukum syar'i, dia adalah hukum yang tetap, ya, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dalil Al-Quran diantaranya dalam surat An-Nisa, kemudian ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga disebutkan, ya, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ya, jika kalian sakit atau dalam keadaan safar namun tidak mendapati air, ya, dan tidak mendapati air, maka bertayamumlah sa'idan tayyiban, dengan tanah yang suci. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya, dia satu paket dengan ayat wudu. Ayat 6. Dan juga surah An-Nisa 34 kalau nggak salah. 34 ya. Nah, dari sunnah, ya, dalam sunnah, dalam hadis sebutkan, dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa turabuha tahuran. Ya, dan telah dijadikan untuk kita, yakni kaum muslimin, semua tanah suci, semua tanah masjid. Semua tanah masjid ini bisa sholat di mana saja. Ya, dan dijadikan pula turabuha, tanahnya adalah tahuran, sesuatu yang suci, mensucikan. Suci dan mensucikan. Ya, maka tayammum ini adalah min khasa'is hadhil ummah. Tayammum diantaranya, tayammum adalah kekhususan umat ini. Ya, di mana umat-umat sebelum umat Islam, ya, selain umat Nabi Muhammad, tidak pernah disyariatkan tayammum. Ya, jadi tayammum adalah min khasa'is hadhil ummah. Taib, sebab-sebab disyariatkan tayammum, ya. Kapan tayammum ini dilakukan? Ya, bisa kita katakan terbagi menjadi 2. Ya, pertama adalah ketika tayakkun, ketika yakin, ya, tayakkun adam, tidak adanya wujudul ma'. Ketika yakin tidak ada adam wujudil ma', tidak adanya air, atau faqdul ma', disebut dengan istilahnya faqdul ma', tidak didapati air, faqdul ma'. Tayakkun artinya yakin. Nah, berarti
Kalau masih ragu ada air atau tidak, tidak berlaku tayamum. Ya, dia harus yakin, memang yakin tidak ada air sama sekali. Ya, kalaupun ada, maka dia berada di tempat yang jauh. Jarak jauhnya di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan 1 farsakh. Ya, ada yang mengatakan kurang lebih 2,5 kilo. Pendapat An-Nawawi rahimahullah kalau nggak salah beliau menyebutkan jaraknya 2,5 kilo. Berarti kalau 2,5 kilo atau di 3 kilo ada air, berarti sudah disyariatkan tayamum. Kenapa? Karena jaraknya yang jauh. Ya. Yang pertama, dia yakin tidak ada air. Berarti lawan dari yakin apa? Ragu, tawahum, waham. Kalau seorang waham, ya dia ragu, bimbang apakah ada air atau tidak di sekelilingnya, ya, maka tidak berlaku tayamum buat dia. Kecuali benar yakin, seperti misalnya dengan kondisi kemarau panjang nggak ada air sama sekali, ya, maka tidak boleh, atau maka disyariatkan tayamum buat dia. Yang kedua, ketika ada uzur, ya, wujud adanya al-uzur, adanya uzur, wujudul uzri. Apa uzurnya? Ya, seperti syiddatu, ya, seperti cuaca yang sangat dingin. Syiddatu al-barad. Syiddatul barad, kondisi yang sangat dingin. Ya, sangat dingin. Ya, maka dia boleh tayamum. Ya, dia boleh tamik. Atau yang kedua, uzurnya apa? Al-marad. Al-marad, sakit. Yaitu sakit yang apabila dia menggunakan air, ya, batu abru'uhu, maka kemungkinan besar sembuhnya lama. Sembuhnya lama. Atau yakni semakin parah kondisinya. Ya, kalau dia kena air maka kondisinya semakin parah. Maka dibolehkan tayamum. Maka dibolehkan bagi dia tayamum. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Nah, di sini sebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat di sini maksudnya syarat apa? Syara'id sihhah, syarat sahnya. Ya, syarat sahnya tayamum. Ya, pada pasal ini sebutkan syarat sahnya tayamum. Wa syaraitu, syara'id jamak syurut, jamak syarat. Syarat jamaknya syurut, syurut jamaknya syara'id. Jadi jamak syara'id ini jamaknya jamak. Ya, syarat-syarat tayamum maksudnya adalah syarat sahnya. Ya, syarat sahnya tayamum khamsatu asya, ada 5. Di sini sebutkan 5. Ya, apabila tidak ada 5 syarat ini, hilang 5 syarat ini, maka tidak sah tayamumnya. Ya, maka tidak sah tayamumnya. Baik, yang pertama, syarat yang pertama adalah wujudul uzri. Ini bisafarin au maradin. Adanya uzur. Maksudnya uzur apa? Uzur menggunakan air. Ya. Apakah dengan safar, karena dia safar, atau karena sakit? Maksudnya safar itu apa? Ya, sebagaimana firman Allah, wa in kuntum marla aw ala safarin falam tajidu ma'ana. Dia tidak mendapati air ketika safar. Ya, dia tidak mendapati air. Kalau seumpama ada air, namun harus beli. Harus beli. Ada air, ya. Air keran semuanya mati, nggak ngalir air.
kecuali air di warung ada sebotol. Nah, uzur atau bukan buat dia? Bukan uzur, tidak uzur. Kalau dia mampu beli, maka dia wajib beli. Dia wajib beli. Karena al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sulit. Ya, mudah, airnya ada di depan mata kita, tinggal ngeluarin uang 3.000 beli wudu. Ya, nanti akan disebutkan kan insyaallah, nanti disebutin di syarat-syarat berikutnya. Ya, au maradin, atau karena sakit uzurnya. Ya, atau uzurnya karena sakit. Ya, atau kita sebutin juga bisa yang ketiganya itu adanya kondisi yang sangat dingin. Kondisi yang sangat dingin. Ya, yang tidak mungkin dia berwudu di kondisi seperti itu. Dikhawatirkan terjadi sesuatu mudarat, maka dia boleh tayamum. Tayyib. Au maradin, atau sakit. Sakit di sini adalah sakit yang ya apabila terkena air maka kesembuhannya dapat terlambat, tertunda. Ya, alladzi bisababihi but'u bur'uhu but'u bur'ihi, yang dengannya, dengan sebab menggunakan air bisa ya yang seharusnya sembuhnya cepat, kemudian karena kena air jadi lama sembuhnya. Nah, itu. Atau sakitnya adalah sakit yang yakni eh, apabila terkena air ziyadatul alam, maka sakitnya bertambah, perihnya bertambah seperti luka. Ya, luka yang kena air ya, maka rasa sakitnya bertambah. Ya, lukanya parah, maka dia boleh tayamum. Baik. Ya, ini syarat pertama. Syarat pertama. Ya, syarat pertama harus adanya uzur. Adanya uzur untuk tayamum. Ya, uzurnya imma dia safar, dalam safar dia tidak dapat air, tidak punya air, atau dia punya air, tapi tidak mencukupi, atau airnya ini untuk minum. Airnya untuk minum. Ya, kalau dia berwudu pakai air itu dia akan mati kehausan. Ya, maka dia uzur boleh tayamum. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wadukhulu waqtis salat. Syarat sah tayamum harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat. Artinya kalau tayamum dilakukan sebelum waktu sholat, ya maka tayamumnya tidak sah. Nggak sah tayamumnya. Ya, kenapa? Karena tayamum adalah taharatun darurah. Tayamum adalah tahara yang sifatnya darurat. Dia adalah badal pengganti wudu atau mandi. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi. Baik, ya. Tayamum adalah tahara darurah. Ya, dan sesuatu yang darurat, ya, ini kaidah, sesuatu yang darurat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Ya, tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Contoh misalnya, ya, hukum asal daging babi apa? Haram. Sepakat kita haram. Ya. Nah, namun boleh memakannya ketika kondisi darurat. Apanya? Ya. Sesuatu yang darurat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Sesuatu yang sifatnya darurat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Contoh makan daging babi. Babi hukum asalnya haram. Haram. Ya, namun dalam kondisi darurat, yakni kondisi ketika seseorang tidak mendapati makanan, ya,
kecuali daging babi, yang mana kalau dia tidak makan daging itu maka dia akan mati. Ini darurat namanya. Ini namanya darurat. Maka saat itu boleh dia makan babi. Namun apa? Hanya untuk ya menyambung hidup. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kaidahnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, sesuatu yang darurat harus ditakar dengan kadarnya. Jangan mentang-mentang saat itu halal bagi dia, boleh bagi dia untuk makan daging babi, dia puas-puasin. Banyak makan lagi, mukbang. Nah, dulu ini belum selesai. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kondisi itu kan darurat. Ya, boleh nggak makan babi sebelum dia lapar? Dia nggak punya makanan nih. Dia nggak ada bekal lagi, kecuali ada daging babi. Tapi saat itu dia belum lapar. Boleh nggak? Betulnya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Haram bagi dia. Baik. Nah, ya udah mentang-mentang, wah kemarin haram nih sekarang halal nih. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi sesuatu yang darurat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Kalau belum waktunya berarti bukan darurat namanya. Nah, tayamum seperti itu. Tayamum adalah tohara yang sifatnya darurat, daruri. Ya. Maka tidak sah tayamum sebelum waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat. Ya. Jadi kapan dia? Saat sudah berkumandang azan atau masuk waktu sholat, baru dia boleh tayamum. Ya, setelah dia ada uzur ya. Yang pertama setelah dia ada uzur. Baik. Ya. Dan dia juga disyaratkan untuk mengetahui waktu sholat. Terutama kalau dia di perjalanan, dia harus tahu, paham tentang waktu sholat. Nah, alhamdulillah ya di zaman kita mudah. Kumandang azan, ya azan berkumandang di mana-mana. Ya, kedengeran di mana-mana azan. Hatta di gunung sekalipun masih kedengeran azan. Alhamdulillah. Ya, kecuali di pelosok-pelosok gitu ya. Baik. Maka harus dia tahu tentang waktu-waktu sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat sah tayamum yang ketiga adalah talabul ma'i. Ya, dia harus mencari air. Ya, berarti harus ada apa? Usaha. Ada usaha ya dalam mencari air. Jangan ya nih, jangan dia belum usaha, belum cari dia bilang nggak ada, dia langsung tayamum. Ini nggak boleh. Seperti misalnya kondisi mati lampu dulu tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Pernah mati lampu serentak itu. Ini berapa hari tuh? Ya yang ya bukan Jakarta Bali, satu pulau Jawa, Jawa Bali. Ah, 2019 itu. Nah, itu kan mati lampu serentak tuh. Berapa hari? 2 hari apa 3 hari itu? Belum hampir 3 hari. Tapi kalau kondisinya kayak tadi, ya dia mati lampu berhari-hari, ya kemudian eh, dia langsung mutusin udah tayamum aja, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, harus ada thalabul ma, dia harus cari air, usaha untuk mencari air. Ya, alhamdulillah air masih banyak. Ya, ima air sumur atau air yang ada di warung. Ya, ada banyak, alhamdulillah. Maka dia tidak boleh tayamum. Dia tidak boleh tayamum. Kecuali setelah dia cari air dan dia nggak dapat air. Nah, jaraknya para ulama berbeda pendapat nih. Sejauh mana ya dianjurkan untuk mencari air jaraknya. Ya, sebagian mengatakan jarak 1.000 langkah kurang lebih. 1.000 langkah berarti berapa kilo?
sekiloan. Nah, sebagian mengatakan sekilo. Sebagian lagi mengatakan 2,5 kilo. Ya, kalau jaraknya sudah sampai 2,5 kilo berarti sudah tidak ada air. Dihitung sudah tidak ada air. Contohnya gini. Misalkan kalau di Bungur nih, naudzubillah saya terjadi. Umpamanya, ya, di Bungur nih kering, nggak ada air sama sekali. Semua stok air habis. La air tanah, wala air kali, wala air warung. Habis. Kecuali ada di Kampung Melayu. Ya, Kampung Melayu. Kampung Melayu berapa kilo dari sini? Oh, 3 kiloan. 3 kilo lebih ya, 3 kilo. 3 kilo berarti kan sudah masuk itu 3 kilo. Ya, wajib nggak kita ke Kampung Melayu? Nggak wajib. Ya, maka boleh tayamum. Menurut Imam Nawawi 2,5 kilo. Ya, maka boleh tayamum saat itu. Kalau memang kondisinya nggak ada air dan sudah mencari. Kalau ulama seperti Imam At-Tabari itu mengambil scoop 2,5 kilo itu. Maka mil. Oh, hitung mil ada hitung farsakh. Ya, das Allah ijtihad. Makanya untuk tidak ada jarak tidak ada batasan khusus berapa. Ya, tidak ada batasan khusus. Sih kalau menurut waksi 24 jam mah Amal. Alhamdulillah, makanya ya alhamdulillah mungkin ya terjadi lah. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, karena kalau kondisi seperti itu luar biasa susahnya. Ya, susahnya luar biasa. Baik. Nanti insyaallah di poin berikutnya ini akan disebutkan insyaallah. Kalau seumpama ada air, tapi air itu dibutuhin. Nah, itu gimana jawabannya? Ya, ada air tapi air itu dibutuhkan. Insyaallah kita lanjut setelah sholat. Baik. Yang ketiga tadi wa talabul ma'i. Syarat sah tayamum adalah mencari air. Yani tidak boleh bertayamum sebelum dia berusaha mencari air. Ya, yani carinya kapan? Setelah masuk waktu. Ya, setelah masuk waktu dia cari air. Dia lihat ya ke arah-arah sekitarnya apakah didapati air ya atau tidak. Kalau ada air, namun ya air itu didapat tidak gratis, beli. Maka dia beli. Kalau dia punya uang. Kalau dia mampu beli, dia beli. Ya. Wajib bagi dia beli air. Kalau dia punya, tapi kalau dia nggak punya uang, ya dia bisa minta atau bisa apa namanya? Mencari di tempat yang lain. Nomor 3. Terus yang keempat, wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Ini seharusnya 6 ini ya. Tapi ini jadi 1, wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Yang ketiga, yang keempat adalah ta'azzur isti'mal. Yani dia adanya uzur dalam menggunakan air. Ini kembali lagi ke syarat nomor 1. Ya. Ini mirip dengan syarat nomor 1 ini. Mau diulang lagi, wa ta'azzur isti'malihi. Seperti apa? Seperti dia khawatir kalau dia menggunakan air, dia berwudu atau dia mandi, maka dia akan mati. Karena sakit dia. Ya. Maka ta'adzur di sini adalah ta'adzur yang sifatnya syar'an, ya ditinjau dari sisi syariatnya. Baik. Ya, ini seperti apabila dia menggunakan air dia akan binasa atau sakitnya semakin parah. Wa i'wazuhu ba'da talabi. Dan ia butuh. Ya, dia membutuhkan air setelah dicari tapi dia butuh. Jadi gini kondisinya. Kasusnya seperti ini. Setelah dia cari air, kemudian dia dapatin air.
Ya, dia dapat air, tapi air itu ya dia dapat dengan cara beli. Akhirnya dia beli. Setelah dia beli, dia kehausan. Ya, setelah beli dia kehausan. Nah, kalau dia nggak minum, dia akan mati. Maka mana yang diutamakan? Dia gunakan air itu buat minum atau dia gunakan air itu buat wudu? Buat minum. Buat minum. Ya. Atau dia menemukan sesuatu yang muhtaram, ya, sesuatu yang dimuliakan dalam keadaan kehausan. Seperti misalnya dia ketemu orang yang kehausan. Dia ketemu orang yang sedang kehausan. Sementara dia cuman punya sebotol air. Dia juga tadi habis nyari itu, habis beli. Maka mana yang lebih utama? Punya. Dia berikan kepada orang yang kehausan. Kalau orangnya itu termasuk hayawan muhtaram. Ya, kalau termasuk hayawan muhtaram. yakni makhluk yang dimuliakan. Dalam safina ada berapa? Ada 6 yang tidak muhtaram. Sebutkan ada berapa? 6, kalau nggak salah ya? Hah? Ada berapa ya? 6? 6 atau 5? 6. Ya, selain 6 ini semua muhtaram. Siapa 6 itu? Pertama, tarikus sholat, orang yang sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan nih, kita cuma punya air segini, setengah botol. Ya, ini kita gunakan buat wudu. Ini kita niatin buat wudu. Kemudian kita ketemu orang yang nggak sholat. Kita tahu dia nggak pernah sholat. Kehausan. Dia kehausan. Nah, maka mana yang lebih utama buat kita? Kita wudu pakai air yang kita punya. Ya, kenapa? Karena dia tidak muhtaram, orang itu tidak dimuliakan, tidak dihormati. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Ya, ini dalam madzhab Syafi'i keras. Orang yang nggak sholat ini, seandainya dia kehausan, biarin dia mati kehausan daripada kita nggak wudu. Ya, biarin dia mati kehausan daripada kita nggak wudu. Lebih baik kita pakai air itu buat wudu daripada buat kasih makan dia. Ya, jadi dalam madzhab Syafi'i ini nggak main-main orang yang nggak sholat ini, bukan perkara yang ringan. Bukan. Hah? Sudah. Saya punya dia. Tidak salah. Apalagi kalau kondisi darurat aja seperti ini, darurat kan itu kan, antara hidup dan mati dia lagi haus itu, dia lagi haus. Kita punya cuma setengah botol, lebih baik kita pakai buat wudu. Lebih baik kita pakai buat wudu daripada kita kasih dia. Kenapa? Dia nggak muhtaram. Gitu. Ya, ini sebagai hukuman bagi orang yang nggak sholat. Kemudian juga yang ghairu muhtaram adalah wazanil muhsan. Ya, orang yang sudah pernah menikah dia berzina. Ya, azanil muhsan. Seandainya dia kehausan, ya maka dibiarkan dia mati kehausan daripada kita tidak berwudu. Nah, kemudian wal murtad, ya orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya, kemudian wal kafir harbi, kafir harbi, kafir harbi yang memerangi umat Islam, dia tidak muhtaram. Ya, dia tidak muhtaram. Kemudian lagi yang kelima wal kalbul aqur, anjing liar. Anjing liar atau anjing hitam. Ya, anjing liar. Ini ghairu muhtaram. Wal khinzir. Demikian juga babi. Ya, babi. Ini semua adalah termasuk hayawan ghairu muhtaram. Makhluk-makhluk yang tidak dihormati. Yang kelima, wat-turabu tahiru. Ya, wat-turabu tahiru lahu gubarun. Afwan, ini kayaknya ada yang salah. Ini titik di sini ya. Tadi yang kelima itu tadi benar. Beda lagi nih, beda. Yang keempat berarti ta'azzur istimalihi.
Situ ada titik nggak? Hah? Nah ini seharusnya panima. Koma. Itu titik. Ini beda pembahasan. Apa? Panas lawa kola lagi koma wada'a istimanihi Koma. wasfaf. Oh berarti jadi satu. Baik. Kalau koma berarti ini yang kelima nih. Berarti yang kelima kalau koma. Koma atau titik situ? Koma semua ya? Baik. Berarti yang kelima wat-turabu tahiru. Syaratnya ya wat-turabu tahiru lahu gubarun. Ya, yaitu turab tanahnya suci. Berarti tidak boleh menggunakan tanah najis. Tanah yang mutanajis. Tanah yang mutanajis seperti apa? Tanah yang terkena najis. Ya, terkena air kencing nggak boleh. Dan tanahnya disyaratkan lahu gubar. Adanya debu. Memiliki debu. Berarti tanah basah ada debunya tidak? Nggak ada. Berarti nggak sah. Ini sepakat ulama tidak sah menggunakan tanah yang basah. Intinya adalah di gubarnya. Intinya adalah di gubarnya, di debunya. Adanya debu. Ya, bahkan ulama mengatakan tidak harus dari tanah, bahkan di tembok pun boleh. Dari tembok boleh selama temboknya terdapat gubar. Tapi kalau tembok Nggak melihat kita. Tiap tembok pasti ada debu tuh. ya kalau nggak ada debunya, nggak ini kan nggak ada nih, nggak boleh berarti. Ini nggak ada. Harus Ya dirasakan, dirasa, dirasa, harus dirasa. Ya dirasa. dipaku dulu. Di kapan dibelarakin ya. Tuh, ya. Baik. Fa'in khalatahu jissun. Jika tercampuri olehnya jisun. Jisun ini secara bahasa kapur, tapi yang maksud bukan kapur. Apa? Dekik. Yaitu apa? Tepung. Nah, kalau debu itu tercampur dengan tepung, auramlun atau pasir. Maksudnya adalah pasir yang basah. Ya, lam yujzi, tidak boleh, tidak sah. Contoh misalnya yang semakna dengan jisun apa detik apa bedak, nggak ada bedak, maka nggak boleh, nggak sah. Ya, harus debu murni, debu yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Ya, maka para ulama juga membagi turab itu tanah terbagi menjadi tiga, ada tanah yang tahur, ada tanah yang tahir, ada tanah yang najis. Ya, tanah yang tahir itu seperti apa? Dia tercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti dalam hal ini tercampur dengan tepung, sagu, semen, ini nggak boleh. Ya, atau pasir yang sifatnya basah. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak adanya debu di situ. Ya, atau yang tahir dia tidak mensucikan seperti debu yang sudah dipakai lagi, itu juga nggak boleh. Nah, ini 5 syarat dari tayammum. Ya. Yang terakhir adalah tanahnya harus suci dan memiliki debu. Tanahnya harus suci dan memiliki debu. Ya. Baik. Sekarang masuk ke rukun-rukun dia. Fadal. Baik. Faraiduhu arba'atu asya. Fadal. Rukun-rukun tayammum. Faraid di sini maksudnya adalah arkan. Yang dimaksud faraid di sini adalah arkan tayammum. Kalau tadi syarat berarti di luar rangkaian ibadahnya, rangkaian tayammumnya. Sekarang faraidnya dia berada di dalam rangkaian tayammum.
Nah, وفرائضه أربعة أشياء النيات ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. nah, jadi rukunnya ada 4. Ya, beliau sebutkan di sini 4. Sebagian menyebutkan 5. Sebagian ulama menyebutkan 5. Di sini. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa faraiduhu, dan fardu-fardunya arba'atu asya, ada 4. Jadi fardu-fardu tayammum ada 4. Yang pertama adalah an-niyat. Niat. Yaitu niat apa? Hah? Lah, tayammum bukan niat mengangkat hadas, tapi listibahatis salat, an yanwiya listibahatis salat. Dia berniat untuk kebolehan salat. Kenapa? Karena tayammum dia tidak bisa mengangkat hadas. Ingat, bedakan dengan tayammum, berbeda dengan wudu dan mandi. Tayammum ini apa? Rukhsah atau azimah? Rukhsah. Ya, dia rukhsah. Ya, sesuatu yang rukhsah dia tidak bisa mengganti, tidak bisa memposisikan sama seperti azimah. Baik. Jadi niatnya adalah niat kebolehan sholat. Ya, dia niatkan dalam hatinya untuk kebolehan sholat. Ya, dia tidak meniatkan mengangkat hadas, imma hadas besar maupun hadas kecil. Kenapa? Karena tayamum la yarfa'uhu. Tayamum tidak bisa mengangkatnya. Tidak bisa mengangkat hadas. Yang bisa mengangkat hadas adalah air. Ya. Baik. Dan niat ini wajib dihadirkan ketika tayamum atau ketika di seluruh ibadah kita. Ya, niat dalam tayamum kapan dilakukan? Ya, niat dalam tayamum ketika mengepukkan mengepukkan debu ke tangan. Mengepukkan tangan ke debu atau ke tanah. Sampai kapan batasannya? Sampai dia mengusap wajah. Kalau dia mengusap wajah, nah, itulah niatnya. Mulai dari dia mengambil debu dengan tangan sampai dia mengusap wajah. Ya. Jadi ini tempat niat ketika tayamum. Ketika tayamum. Nah, ya ini inda naqlit turabi. Ketika dia mengambil tanah. Wastidamatuha ila mashi syai'in minal wajhi. Ya, dan berlangsung sampai dia mengusap wajahnya. Mengusap wajah. Baik. Niat apa hukumnya niat? Wajib. Wajib. Ya. Niat wajib dalam setiap amal ibadah. Ibadah yang tidak ada niatnya tidak sah. Ya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu. Nah, hanya saja ulama berbeda pendapat. Niat ini apa? Syarat atau rukun? Nah, itu. Ya, walaupun sama-sama wajib. Tapi ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya, dia syarat atau rukun. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, Syafi'iyah berpendapat rukun, ya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat rukun. Niat itu adalah rukun ibadah. Maka kalau rukun dia berada di dalam rangkaian ibadah. Baik. Wa mashul wajhi. Yang kedua adalah mengusap wajah. Nah, wajah yang diusap adalah zahirnya aja. Seumpama dia jenggotnya tebal, nggak usah disela-selain. Nggak perlu sela-selain. Yang nampak aja zahirnya. Nah, batasan wajah sama seperti batasan wajah ketika berwudu. Ya. Akan tetapi bedanya, kalau tayamum nggak perlu diselah-selahi. Nggak perlu sampai bagian dalam sini, nggak perlu. Cukup yang zahir.
yang nampak saja sudah sah. Bagian wajah yang nampak ya sudah sah. Baik. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Dan mengusap kedua tangan bersamaan siku. Ada nggak di situ? Nah, ini kayak khilaf, makhlul khilaf di sini ya, ada berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sampai pergelangan tangan. Ya, sebagian mengatakan sampai siku. Yang berpendapat sampai siku adalah dikiaskan kepada wudu. Karena batasan wudu, ya batasan wudu ketika membasuh tangan sampai siku. Maka dalilnya ada dalil qiyas. Dalilnya ada dalil qiyas. Baik. Ya, nah begitu juga wajah ya, wajah batasan wajah sama. Baik, wa tartibu. Dan yang terakhir adalah tartib, berurutan. yakni tidak boleh mendahulukan tangan sebelum wajah. Tidak boleh mendahulukan tangan sebelum wajah. Baik. Wa sunanuhu. Qala rahimahullah ta'ala wa sunanuhu salasatu asya'. Nah, masuk kepada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum ada 3. Ya. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Bismillah. Membaca bismillah. Ya, ini kapan membacanya? Ya, ini ketika dia mau tayamum bismillah. Ya, bismillah. Ya, kemudian setelah itu diniat. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Yang kedua adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri, atas yang kiri. Sama seperti wudu, ini sunnah. Seandainya kebalik sah atau enggak? Sah. Seandainya kebalik sah. Baik. Ya. Wal muwalatu. Ya, karena Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan. Karena Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW yuhibbut tayammunu fi sya'nihi kullih. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan, ya, dalam setiap urusannya, yang perkara-perkara yang baik. Kemudian yang ketiga wal muwalatu. Ya, sunnah tayamum yang ketiga adalah mualah, berkesinambungan. Yakni apa? Biar la yakuna fasilun tawilun urfan baina arkani, yaitu tidak adanya jedah yang lama. Ya, tidak adanya jedah yang lama ya secara uruf antara rukun-rukun. Misalnya antara wajah dia berhenti dulu lama, ya baru kemudian dia mengusap tangan. Ya. Dan mualah, ya mualah ini hukum yang sunnah. Tapi dalam mazhab Hambali wajib ini mualah. Dalam mazhab Hambali wajib. Di sini sebenarnya sebut sunnah. Ya, sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Al-mualah yaitu berkesinambungan, tidak adanya jeda. Ini 3 sunnah tayamum. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ya, cara tayamum adalah yakni dengan 2 kali tepukan. Ada hadis, ada lupa lafaznya, kalau salah dari hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar yang mencontohkan tayamumnya Nabi SAW. Ya, beliau mencontohkan 2 kali tepukan. Ya, jadi tepukan untuk wajah dan tepukan untuk tangan. Seandainya 1 tepukan sah. Seandainya cuma 1 tepukan saja sah. Ya, sepakat ulama seandainya 1 kali tepukan sah. Namun ini dari sisi afdholiyahnya, yang mana 2 kali atau 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Terus terakhir
Terakhir, mubtilat tayamum. Pembatal tayamum. Qala rahimahullah, walladhi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Walladhi yubtilu, yang membatalkan, yubtilu. Ya, ala wazan abtala yubtilu, membatalkan. Yang membatalkan tayamum salasatu asya', ada tiga hal. Yang pertama, ma abtalal wudu'a. Ya, pembatal tayamum yang pertama adalah apa saja yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu pun membatalkan tayamum. Ya, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya, membatalkan wudu pun membatalkan tayamum. Tidur yang nyenyak pun membatalkan tayamum. Baik. Kemudian yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Aywa. Ya. Yang kedua adalah melihatnya air. Dia ketemu air fi ghairi waqti sholat, di selain waktu sholat. Ya. Artinya gini, dia udah tayamum. Ya, dia udah tayamum, tapi dia belum sholat. Ya. Dia tayamum, dia belum sholat. Ini maksudnya begini ya. Ya, kalau nggak salah. Nah, dia udah tayamum tapi dia belum sholat. Setelah itu, setelah dia mau sholat, tiba-tiba dia ngeliat air. Maka batulat tayamum. Nah, maka batal tayamumnya. Idza wujidal ma'u batulat tayamum. Ya, apabila telah dapati air, maka batallah tayamumnya. Otomatis batal tayamumnya. Ya, kalau dia ngelihat air sebelum sholat. Ya. Ini dia ru'yah itu dengan ru'yatul ain, dengan mata. Yakin dia berarti, dia kata ada air. Wah, ada air di meja tuh. Ada air di meja. Dia udah tayamum, mau sholat, batal tayamumnya. Dipakai air itu. Ya, dipakai air itu. Nah, kalau diizinkan oleh pemiliknya, kalau dia nggak diizinkan pemiliknya, maka diizin dulu. Itu. Ini sah. Kalau di tengah-tengah sholat gimana? Ini lagi sholat, tiba-tiba dia ngeliat air. Boleh pakai air. Kalau tadi selalu mumtaz, barakallahu fiik. Ya, namun yang afdolnya membatalkan sholatnya. Yang afdolnya membatalkan sholatnya. Dia ganti dengan wudu. Kalau di tengah-tengah sholat. Kalau setelah sholat, udah selesai sholat, tiba-tiba ada air. Ya, tidak perlu mengulang sholat. Nggak perlu. Tidak perlu. La yabtul, tidak batal. Ya, bedakan ru'yah tayakkun, tayakkun ru'yah dengan tawahum. Hanya sekedar menduga-duga. Kalau menduga-duga nggak perlu batal, nggak batal. Kalau cuma dugaan saja tidak batal. Jadi kalau yakin ada air, batalnya. Ya. Baik. Barakallahu. Tapi yang ketiga, wariddatu. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Pembatal yang ketiga adalah ridda murtad. Ya. Ini keluar dari agama Islam. Ya, ima kepada agama Nasrani, Yahudi, Nasor, atau selain keduanya. Ya. Atau bahkan tidak beragama sama sekali. Tetap disebut murtad. Ya. Kata murtad itu artinya adalah dia keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam, murtad. Alhamdulillah.
Ini pembatal tayamum. Baik, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Dan orang yang memakai jabair, jabirah. Jabirah ini apa ya? Kayak semacam gift, kemudian dililit perban. Jabirah adalah fungsinya untuk meluruskan tulang yang patah. Gift ya namanya ya. Nah, itu gift. Orang yang memakai gift ya, jabirah. Ya, jabair adalah jamak dari jabirah. Gift. Orang yang memakai gift tapi dia diperban dia. Ya, dia diperban. Yamsahu 'alaiha. Dia cukup mengusap atasnya. Ya, wa yatayammamu wa yusalli. Dia tayamum dan sholat. Kenapa? Adanya uzur. Tapi ya, kalau yang di jabirahnya, yang di gipnya, di selain a'dha'ul wudu. A'dha'ul wudu apa? Contoh di sini. Gipnya di sini. Boleh nggak tayamum dia? Boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Ya boleh. Kenapa? Karena a'dha'ul wudunya maksyufah. Terbuka. Dan bisa dia mengusap membasuh air di atasnya. Dia bisa basuh air itu. Ya, atau di paha, di gipnya. Atau di tulang kering. Ya. Nah, maka nggak boleh tayamum ya. Kenapa? Karena tidak ada ulur, ya, anggota wudunya terbuka. Nah, kecuali jabirahnya, gifnya atau perbannya ini ada di a'dha'ul wudu. Ya, ada di anggota wudu, maka boleh dia tayamum. Ya, ya. Kan tayamum gini, Pak. Tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas dia. Dia adalah rukhsah untuk kebolehan ya, sholat. Artinya dia digunakan saat ingin sholat itu. Dia tidak bisa mengangkat hadas. Maka kalau orang berhadas besar, lalu kemudian dia ada uzur untuk menggunakan air, ya, lalu dia bertayamum, sah sholatnya. Tapi ketika tidak uzur itu hilang, ya, maka dia harus mengangkat hadas besarnya dengan apa? Mandi. Dia angkat hadas besarnya dengan mandi. Kenapa? Karena at-tayammumu la yarfa'ul hadas. Ya, akbar kana au aswaran. Akbar kana au aswar. Baik hadas besar maupun hadas kecil, dia jangan bisa ngangkat. Dia hanya ini dipakai listibahati sholat, untuk kebolehan sholat. Nah, kapan dia mandi? Kalau uzurnya hilang. Kalau uzurnya, apakah dia harus mengulangi sholatnya? Enggak perlu. Ya. Nah, di sini sebutin. Ya, wala i'adata 'alaihi, dan tidak perlu ia mengulanginya. Mengulangi apa? Sholatnya. Ya. Wudunya, maksudnya taharahnya. Ya. In kana wada'aha ala tuhrin. Ya, terkait dengan jabirah, sahibul jabirah. Tidak perlu atasnya mengulangi. Jika ia meletakkannya, hanya kembali ke mana? Ke jabair. Jika ia meletakkan jabirahnya, ya, gif yang berbalut perbannya itu ala tuhrin, berada di atas suci. Artinya dalam keadaan dia suci. Ya. Nah, ini rukhsah ini. Jangan dipaksain, ya. Jangan dipaksain. Rukhsah. Atau itu jabirahnya karena dia karena luka luar atau luka dalam sekalipun. Boleh. Ya. Dalilnya apa dalilnya? Hadis Jabir tadi ya.
Kata Jabir, ketika kami safar, ketika Jabir ya safar, kemudian ada seorang di antara rombongan safar ini, ya, yakni yang kepalanya ketiban batu, pecah, bocor kepalanya bocor. Ya, akhirnya dia tidur. Di tidurnya dia mimpi basah. Ya, tidurnya dia mimpi basah, artinya dia junub. Lalu orang ini nanya ke sahabat-sahabatnya, ya, hal tajiduna li min rukhsatin fi tayammum? Apakah kalian mendapati rukhsah untukku nih? Kepalanya bocor nih, kata dia. Kepalanya bocor. Kira-kira ada rukhsah nggak bagi anda buat tayamum? Kata orang-orang yang ditanya, nggak ada. Mana jidulaka rukhsatan? Nggak ada rukhsah bagimu. Kamu harus mandi. Wa anta taqdir 'alal ma'. Kau bisa kena air, ya. Kau mampu menggunakan air, mandi, kata dia. Kata mereka nih. Akhirnya apa? Faktasana, mandilah dia. Habis mandi, famata, mati, meninggal orang itu. Ya. Maka ketika rombongan safar ini pulang, langsung memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Mendengar hal itu Nabi marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kata Nabi, qataluh, mereka telah membunuhnya. Ya, qatalahumullah, semoga Allah ya membalas mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka nggak tahu? Oh, ini bahaya berfatwa tanpa apa? Ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu bisa menghilangkan nyawa. Sementara maqasid syariah itu apa? Di antara maqasid syariah, hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Jangan sampai ada jiwa yang mati tanpa hak. Ya, maka karena sebab salah fatwa, kemudian dia menjawab sesuatu yang memberatkan sehingga dia ya membuat dia mati, meninggal, ya maka yang berfatwa itu bertanggung jawab. Nabi SAW marah, ya. Kata Nabi, fa inna masyifa'u al-'ayyi as-su'al. Karena obat dari ketidaktahuan adalah apa? Bertanya. Harusnya orang-orang yang ditanya itu nggak usah jawab, atau dioper pertanyaannya kepada orang yang lebih alim. Ya, ini malah jawab nggak ada rukhsah, air ada, kamu mampu kena air, udah mandi, gitu. Akhirnya meninggal. Ini bahaya apa? Ya, al-fatwa bighairi ilm. Insyaallah Imam Nawawi bagus sekali punya muqaddimah di Al-Majmu' ini terkait dengan fatwa ini. Imam Nawawi itu di kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, di muqaddimahnya beliau membawakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan ahli ilmu. Nah, di antaranya juga tentang berfatwa. Artinya nggak sembarangan seorang berfatwa. Berat, ya. Berat, apalagi dia tidak tahu, ya. Kemudian dia berani berfatwa. Berat fatwa itu. Taib, itu dalilnya. Dalil dibolehkan, ya, atau diberikan rukhsah bagi sahibul jabair. Taib, wa yatayammumu, qala rahimahullah, wa yatayammamu afwan likulli faridatin. Dan ia bertayamum untuk setiap sholat fardu. Jadi tayamum itu berlaku sekali sholat fardu. Sekali sholat fardu. Nah, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu dia berdasarkan hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia berkata, yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdits. Ia bertayamum untuk setiap kali sholat, ya, meskipun dia tidak berhadas. Dia berlaku tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu.
wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Adapun salat sunnah, wa yusalli, dia salat bi tayammumin wahidin, dengan satu tayammum, ma syaa minat nawafil, salat sunnah semaunya dia. Yani untuk salat sunnah bebas mau berapa kali, mau berapa rakaat untuk salat sunnah. Ya, adapun untuk salat fardu hanya sekali. Ya, ini berdasar hadis tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dua kali tayammum untuk salat jamaah, karena kan dua fardu di situ. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Salat sunnah satu tayamum boleh beberapa rakaat. Bebas. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita bab tayammum. Insyaallah nanti bab tentang najis. طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.